Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Ini bukan kelihatan serakah ya, tapi kali ini saya mau bahas dari pengalaman udah cobain beberapa TWS yang ada. Ada total 10 TWS yang saya akan bahas, rangkum jadi satu, mulai dari yang termurah sampai yang termahal versi channel Master Perez. Termahalnya di budget sekitar 700.000 atau 699 kalian bisa dapatkan. So, ini dia 10 TWS yang menurut saya bisa jadi rekomendasi buat kalian. Plus, kalau kalian mau yang murah dibandingkan harga baru, kalian juga bisa dapatkan extra review dari channel Master Perez. Salah satunya ada di sini semua. Bisa kalian lihat. Yuk langsung saja kita lihat TWS-nya segini banyak. Ada 10 TWS yang akan kita bahas. Guys, melalui video ini saya mau merangkum ya dari total 10 TWS yang sudah saya pernah cobain, dan ini bukan berdasarkan survei, tapi ini berdasarkan yang saya beli sendiri. Dan saya mau merangkum dari pertama adalah S03. Ini memang 2 TWS pertama ini tidak ada brand merek apa-apa, dan brand ini menurut saya penasaran karena modelnya unik dan model case-nya pun menarik ya, ada kacanya, ada model displaynya, dan harganya pun nggak mahal gitu loh. Dan ini kalian bisa dapatkan di under 200. Memang modelnya unik. Dia menurut saya pribadi ya, TWS seperti ini nih cocok untuk anak-anak. Untuk yang pertama, S03. Jadi untuk kualitas suara ya menurut saya nggak bisa yang ya sesuai harga lah, dimana fitur-fitur yang kita harapkan IP lah, anti air lah, atau noise cancellation bla 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 nggak kita jumpai di TWS seperti ini. Dia modelnya model congor bebek, yang mana kalau orang dewasa kalau kita pakai itu nggak terlalu bisa nikmatin kualitas yang sempurna. Kalau congor bebeknya itu bisa masuk ke telinga kita, itu baru kita bisa merasakan kualitas audio bassnya itu baru terasa. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah S19, dimana ini generasi yang bukan generasi, mungkin tipe yang di atasnya bisa dipakai orang dewasa. Dengan model anting juga, dia modelnya itu case-nya gede, dimana dia bisa dipakai untuk power bank. Kemudian untuk earbuds-nya sendiri dia menurut saya unik, udah soft touch juga, sama-sama udah menggunakan charging Type C, tapi dia juga berfungsi untuk power bank, bisa berfungsi untuk charging ke device lain. Misalkan bisa ngecas misalkan ke TWS, ke smartwatch kayak gitu-gitu. Tapi untuk ke handphone ya, kalau handphonenya semacam yang bukan yang fast charging, karena dia bukan power bank yang fast charging. Jadi kesimpulan untuk yang ke nomor 2 ini, untuk kualitasnya sedikit di atas di S03, namun itu tadi nggak ada fitur-fitur yang lebih advance. Fitur tambahan di sini hanya untuk voice assistant, dimana untuk soft touch-nya kalian bisa aktifkan. Yang selanjutnya ini ada Vivan. Yang menurut saya Vivan ini gini guys, dia di budget 200-an. Ya benernya kalau kita belum merasakan banding-bandingan, tapi karena ini udah 10 yang udah pernah saya rasakan, akhirnya saya membuat kesimpulan. Untuk Infinity GT1 dia memang memiliki Bluetooth 5.3, kelihatan advance, kelihatan udah bagus dengan model half-in ya toh. Kemudian udah IPX juga kan, IPX ya bagus semua, dibanding dengan kemasan yang bagus juga. Namun gini, kalau kalian memang pengen cari kualitas suara yang oke, untuk Infinity GT1 ini makanya saya taruh di peringkat nomor 3 dengan budget ya, memang dari budgetnya itu sesuai. Jadi menurut saya malah ini memang dari budget dan harga dan kualitas yang disuguhkan, jadinya ya harusnya dia dengan Bluetooth 5.3 ini bisa menyuguhkan, bahkan dia bilang drivernya pun kan gede. Cuman faktanya adalah yang saya rasakan ya so-so aja, standar di harga. Benernya malah cocok di harga 100-an. Kalau di harga 200-an mungkin karena Bluetooth 5.3 ada IPX-nya itu. Nah, menurut saya sih biasa saja. Nah, kalau mau lebih advance ada Vivan Liberty T200 yang menurut saya yang in-ear ini lebih enak kualitas suaranya, dimana bassnya kita bisa dengerin enak, apalagi buat main game itu latensinya sangat minim.
bukan yang minim banget, enggak, tapi masih ada latensi, tapi masih enggak terlalu terasa dibandingkan yang Infinity GT1 malah yang udah Bluetooth-nya 5.3. Liberty T200 bisa menjadi andalan buat kalian yang mau dengerin musik enak, main game juga bisa lumayan. Kalau saran saya sih mending langsung up yang di atasnya T220, maka kalau salah udah ada. Kalian bisa cek ya. Selanjutnya setelah Vivan ini, nah ini guys, kalau di harga 200-an aku nggak pernah bisa protes dengan kualitas yang disuguhkan oleh Halo GT7. Harga bisa dibilang lebih murah dibandingkan dua yang tadi Vivan, tapi dia mampu menyuguhkan kualitas musik, kualitas dari mau nonton film, udah ada low latency game mode, terus ada active noise cancellation AI-nya. Nah, Bluetooth-nya juga udah 5.2. Ini yang menurut saya harga yang diberikan malah lebih overkill dibandingkan Vivan yang dua yang sebelumnya. Jadi kalau kalian mau ngincer Halo, kalian bisa cek link di deskripsi, karena kalau yang dua pertama itu bisa kalian beli ya, itu secondnya ada. Kalau Vivan nggak dijual. Kalau Halo kalian bisa cek di deskripsi, itu harganya udah miring banget, kualitas kalian bisa dapatkan yang istimewa menurut saya loh ya. Kalau nggak percaya cobain sendiri, build quality-nya bagus memang, dengan harga tersebut tidak ada IPX atau anti airnya. Oke, lanjut lagi di harga 300-an, naik lagi ini enak pol wes, aku tak akoni dengan harga segini 300-an atau 400 lah. Tapi kalau kalian beli X review kita ya di harganya cuma 300-an, ojo kakek protes. Karena apa? X review nggak kita pakai. Beli barang baru harganya miring atau harga bekas. Tapi bekas bukan yang bekas pemakaian loh guys. Ini ada Edifier X3S. Ini benar-benar lebih advance lagi, udah IP55. Type C juga semua ya rata-rata ya. Terus suaranya ini adem, lembut, bassnya enak. Itu fungsional tap-tapnya juga enak. Next, kemudian ada gaming mode. Ini semua lengkap kalian bisa dapatkan di X3S. Udah Qualcomm IPTX. Wes gak nyacat untuk kualitas suara, enak pol ini. Dengan harga kalian bisa dapatkan under 400, ceken dewek di link deskripsi. Untuk Edifier X3S ini bakalan jadi rebutan. Kalau kalian minat, mending deh segera. Sahabat X2 Plus Pro, wes ini saya akui untuk kualitas musiknya juga enak, model dengan half in ya, jadi bukan in ear, dan tombolnya tombol fisik, kualitasnya bagus. Secara keseluruhan dari body ini keren, kalian bisa pilih berbagai macam sesuai selera, variannya banyak. Plus yang menjadi pengalaman saya, ini TWS, kalau kalian mengalami kerusakan di bagian case-nya kalian bisa beli terpisah. Jarang-jarang yang seperti ini. Ya. Dan ini memang kendalanya adalah, kekurangannya adalah nggak bisa kita cas sembarangan. Kita nggak bisa cas pakai fast charging ya, nanti bakalan rusak. Itu yang kendala, makanya case-nya akhirnya disediain terjual terpisah. Tapi untuk kualitas suara, untuk telepon, wes ini jempolan banget dari pengalaman saya memang untuk kualitas musik. Sedangkan kalau dibuat main game itu ada latensinya gitu loh. Jadi nggak bisa untuk dibuat main game. Dengan harga 400-an ini bisa saya sarankan khusus bagi Anda yang pecinta musik murni, untuk mendengarin musik, film, genre-genre seperti ini. Kualitasnya itu kayak surround, bassnya dapat, treble-nya dapat, clarity dapat, untuk voice juga enak. Cocok banget buat kalian yang pencinta musik murni. Selanjutnya ada Oppo Enco Buds 2 yang menurut saya ini dengan harga 499 kalau baru, tapi kalian bisa dapatkan Oppo Enco Buds 2 ini dengan harga miring X review kita. Nah, kalau pasti yang belum nonton channel Master Perez bakalan nggak tahu videonya, bisa cek link di atas. Oppo Enco Buds 2 ini suaranya enak, punya kelebihan, yaitu menurut saya enak sih, ada fitur-fitur tombolnya soft touch ini, di mana kita bisa up and down volumenya. Sedangkan untuk kualitas suaranya, bassnya, treble-nya itu enak, balance ya. Cuman rata-rata ini bisa saya bilang unda-undi ya di harga segini, dengan yang Edifier dengan Halo GT7 itu unda-undi. Tapi
ini yang in-ear ya. Kalau kita dibandingkan dengan X12 Pro, itu kalau saya ngomong untuk musik saya tetap pilih yang X12 Pro. Cuman yang Oppo Enco Buds 2 ini kalian bisa manfaatkan dan dipergunakan untuk main game gitu loh. Low latensinya oke banget, jadi main game tuh lancar jaya. Cuman ya itu tadi, nggak ada wireless charging. Terus ada AI, ini juga ada active noise cancellingnya juga, di buat telepon juga enak. Fine semua. Jadi harga segini hampir sama dengan budget yang 300-an. Makanya kalau yang 300-an tadi itu Edifier itu bisa dibilang enak, bahkan hampir setara. Kualitasnya hampir kayak Enco Buds 2, hampir ya dibilang. Jadi unda-undi banget. Kalau kalian ngerasain itu unda-undi banget gitu loh. Nah, setelah dari Oppo Enco Buds ini naik lagi kelasnya di Soundpit. Nah, Soundpit ini menurut saya dengan harga yang juga lebih murah dibandingkan si Oppo, dia fiturnya lebih lengkap. Open langsung nyambung, bisa auto pairing. Dia meskipun half in kayak si X12 Pro, suaranya ini juga enak mantap karena driver yang dipakai itu juga size-nya gede. Jadi nggak nyacat wes. Ini untuk suaranya enak banget, sudah IPX4 juga, anti air, anti keringat. Wes fiturnya cukup lengkap. AI noise cancellation ada. Cuman kekurangan dari Soundpit ini dari segi baterainya, total 17,5 jam up to ya. Kalau kalian maksimalkan ada gaming mode-nya kalian aktifkan, otomatis nggak bisa selama itu. Jadi kelemahannya di baterai, tapi untuk kualitas suara gak nyacat, enak banget. Meskipun half in ini mantep. Jadi kayak seakan satu tingkat di atasnya X12 Pro dengan fitur yang lebih lengkap. Nah, selanjutnya dari ini kalian bisa merasakan yang lebih istimewa lagi, bosku. Nah, apalagi kalau bukan si Redmi Buds ini, menurut saya di harga 700 kurang ya 699 sih, tapi kalau kalian cari X review monggo, harganya miring banget. Gak percaya cekan link di deskripsi. Ini hampir kayak si Soundpit ya, dimana fiturnya juga sama ya, bisa di open, itu case-nya langsung nyambung. Bisa kalian waktu pakai TWS paling sering kan kita kedap, apalagi model ear-in, gak kerungu belakang kita. Nah, ini ada transparansi mode-nya, dimana kalian bisa dengerin musik, tapi misalkan kalian juga perlu dengerin sekitar kalian, itu bisa. Dimana ini yang tidak dimiliki si Soundpit ya. Ini bisa kalian open case langsung nyambung, pairing, ada active noise cancellation, terus low latency juga mantap buat gaming, audio juga maknyus. Nah, ini makanya dengan paket komplit ini yang saya bilang luar biasa, sehingga kalian layak mempertimbangkan si Redmi Buds 3 Pro. Kualitas musiknya enak, buat gaming enak, buat telepon juga mantap. Video reviewnya juga sudah ada. Jadi kalau pengen dengerin kualitas musik gimana, cuman itu sampling ya. Kalau kita review kualitas TWS itu lagi-lagi saya bilang tergantung telinga masing-masing. Dan ini pun pendapat saya, opini pribadi, untuk kualitasnya di telinga saya kayak gimana. Nah, menurut saya di Redmi Buds 3 Pro ini enak. Jadi untuk musik enak, buat main game apalagi yang penting ada transparansi moodnya. Jadi kalau misalkan ada lawan bicara, ngomong, ngajak ngobrol, itu nggak bakalan what gitu, nggak. Jadi ini safe banget. Oke, demikian untuk ulasan 10 TWS dari channel Mr. Perez. Nah, dari sekian banyak, silahkan dicek aja link di deskripsi. Yang X review kita bisa langsung kalian beli kalau kalian minat. Sama sekaligus ini yang saya pakai di jam tangan, ada Xiaomi S1 Active dengan model Red Sporty Nike seperti ini. Bisa buat teleponan, bisa kalian untuk olahraga. Ini juga X review kita, bisa kalian langsung cek link di deskripsi. Bisa kalian dapatkan dengan harga miring semua dibandingkan baru. Jadi nggak semua bisa kalian dapatkan, ada yang kita pakai sendiri ya. Kalau kita bilang X review, pasti akan kita tulis X review, berarti kita jual. So, dapatkan
device-device yang keren ini di channel Master Perez. Ini kesempatan kalau kalian mau cari TWS dan smartwatch harga murah, harga miring, bisa sebarkan, share ke teman-teman kalian. TWS-nya hanya satu, ingat hanya satu masing-masing. Kalaupun enggak ya kalian beli barunya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya baik di otomotif maupun gadget. Sampai jumpa and bye-bye guys.